Survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia menunjukkan elektabilitas pasangan Cagup Cawagup Petahana DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat meningkat dan mengungguli dua pasangan kandidat lainnya. Sementara elektabilitas pasangan Agus Harimurti, Silviana Murni sedikit turun dan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno stabil. Dari survei yang dilakukan LSI bulan Desember 2016 pada 800 responden dengan metode multi-stage random sampling dan margin of error sekitar 3,5%, menunjukkan hasil elektabilitas Ahok Jarot naik 5,6% dari hasil survei bulan November 2016. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ahok Jarot ternyata dipilih 31,8% responden, mengungguli dua kandidat lainnya. Sementara di urutan kedua, pasangan Agus Silvi memperoleh 26,5% suara responden dan terpaut tipis dengan pasangan calon gubernur Anies Sandi dengan dukungan sebesar 23,9%. Sedangkan responden yang tidak menjawab atau masih merahasiakan pilihannya sebesar 17,8%. Hal ini berarti adanya peningkatan elektabilitas terhadap pasangan Ahok Jarot dibandingkan survei LSI di bulan November 2016. Sebelumnya pasangan calon gubernur Agus Silvi berada di posisi pertama dengan persentase 30,4% dan pasangan Ahok Jarot sebesar 26,2%, sementara pasangan Anies Sandi mendapat respon 24,5%. Menurut Direktur Eksekutif LSI, ada dua hal yang membuat elektabilitas Ahok Jarot naik di bulan Desember, yaitu karena para responden percaya kinerja Ahok Jarot yang sudah terbukti, serta semakin solidnya dukungan yang diberikan kepada Ahok. Nah, di sana Ahok itu didukung terutama karena dinilai sudah terbukti hasil kerjanya. Nah, ini jumlah yang menilai hasil kerja itu penting, itu tadinya banyak, kemudian turun, nah sekarang ini sedikit naik lagi. Nah, jadi persepsi publik dan evaluasi mereka terhadap faktor kinerja dan faktor kepribadian dan termasuk kemudian faktor demokrasi, agama dan sebagainya itu berubah dalam 1 bulan terakhir ini meskipun itu tidak berubah drastis. Kuasa hukum 3 tersangka makar berencana mengajukan uji materi pasal makar ke Mahkamah Konstitusi. Pasal 107 KUHP tentang perbuatan makar dinilai belum jelas definisinya. Dalam konferensi pers yang digelar pada hari ini di Jakarta, Yusril Iza Mahendra selaku kuasa hukum 3 tersangka makar, yaitu Ratna Sarumpait, Sri Bintang Pamungkas, dan Rahmawati Soekarno Putri, menyatakan akan mengajukan judicial review terkait pasal makar. Menurut Yusril, pasal 107 KUHP tentang makar belum jelas penafsirannya karena dalam pasal tersebut tidak dijelaskan definisi dan batas percobaan makar. Yusril menilai 3 kliennya tidak berhubungan dengan upaya makar. Ketiganya hanya menggunakan hak konstitusi untuk menyampaikan aspirasi pada MPR agar kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal KUHP tadi, biar Mahkamah Konstitusi memberikan tafsiran yang tepat kepada pasal-pasal itu supaya tidak menjadi satu pasal yang karet, ya. Apakah menggulingkan pemerintah itu seperti apa maksudnya? Itu mesti ada rumusan yang jelas supaya aparat penegak hukum juga tidak salah dalam menerapkan pasal-pasal dari KUHP itu. Libur nasional bertepatan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Senin 12 Desember 2016 banyak dimanfaatkan warga untuk berwisata. Menuju ke sejumlah tempat wisata tersebut, banyak masyarakat memanfaatkan bus tingkat gratis Jakarta City Tour. Terdapat 4 kategori wisata bus Jakarta City Tour, yakni kategori sejarah Jakarta dengan rute Balai Kota DKI Jakarta hingga kawasan Kota Tua, kategori Jakarta Baru dengan rute Balai Kota hingga Gedung Arsip. Selanjutnya kategori kesenian dan kuliner dengan rute Balai Kota hingga kawasan Kota Tua, serta kategori pencakar langit Jakarta yang mengambil rute Bundaran Senayan hingga Gedung Arsip. Banyaknya peminat bus tingkat wisata gratis ini membuat terlihat adanya antrean di halte Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.
Para pengguna jasa bus tingkat wisata gratis ini harus rela mengantri sekitar 30 menit untuk bisa berkeliling ke sejumlah destinasi wisata. Tak pelak, warga pun sangat berharap armada bus tingkat wisata gratis dapat ditambah lagi. Ya, bisa keliling ibu kota itu, Pak. Apa yang Bapak mau lihat di wisata bus ini, Pak? Mau lihat semuanya yang ada di ibu kota, terus sama keliling di semua jalanan ibu kota. Tadi ngantri cukup lama nggak, Pak? Apa ya, Pak? Ngantrinya lama nggak, Pak? Antrinya lama, ada kali 30 menit, Pak. 30 menit. Iya, Nah, setelah dapat ini, merasa senang juga, Pak ya? senang-senang. Harapannya apa, Pak? Harapannya diperbanyak lagi bisnya, kalau bisa diperbanyak lagi biar tidak ngantri yang lama gitu, Pak. Dari Jakarta Pusat, Bayu Suseno memberitakan. Dukungan dari para artis untuk Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat terus mengalir. Dukungan bertambah setelah Ahok membacakan nota keberatannya pada persidangan kasus dugaan penistaan agama beberapa waktu yang lalu. Sejumlah artis yang hadir di kampanye Ahok di Rumah Lembang hari ini diantaranya Erik Chandra, Alin Tambunan, Cathy Sharon, dan Dion Wiyoko. Mereka ingin bertemu langsung untuk mendukung Ahok. Mereka menyatakan Ahok merupakan sosok pemimpin yang berani mengambil resiko dengan berusaha memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat Jakarta. Ahok juga dinilai sosok pemimpin yang menepati janji. Pasca persidangan perdana Ahok Selasa kemarin, para artis semakin yakin untuk menyatakan dukungan mereka kepada Ahok Jarot. Menurut mereka, dalam persidangan Ahok memperlihatkan Ahok adalah sosok yang tulus dan tidak berniat melakukan penistaan agama. Dan juga Jarot ya. Saya belum salaman sama Pak Ahok. Pak, maaf Pak, lewat aja. Kemarin dihubungin sama panitia gara-gara Cathy, lu bantuin MC aja nggak? Oh yaudah boleh jadi sekalian. Kalau Dion gimana? Kalau aku jujur sebenarnya dari awal juga memang udah mendukung Pak Ahok ya, tapi memang bergulir banyak kejadian-kejadian kemarin itu yang akhirnya kayaknya aku perlu gitu kasih dukungan secara statement ataupun apapun itu gitu tanpa embel-embel politik gitu. Jadi aku memang datang ke sini memang benar-benar tulus, jujur dan tanpa bayaran sama sekali. Kita memang pengen datang ke sini dong, terus ngajakin ada teman yang mau, terus akhirnya Cathy juga disambut juga, terus ada Alin juga disambut. Ya udah kita janjian aja, kita sekalian kita foto bareng, kita cuma pengen support aja gitu. Jadi kita semua tulus sih, sama sekali nggak ada kepentingan. Persidangan kasus penghadangan kampanye calon gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Jarod pun hadir di dalam persidangan sebagai saksi. Kita bergabung bersama dengan rekan kami Mila Amalia langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk informasi selengkapnya. Mila, apa yang disampaikan dari Cawagup Jarod sebagai saksi dalam persidangan kali ini? Ya, Cawagup DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat tadi menghadiri persidangan terdakwa pelaku penghadangan kampanye di kawasan Kembangan Utara Jakarta Barat pada awal November lalu, dan tadi jaksa penuntut umum juga menayangkan sebuah video yang menunjukkan bahwa memang ada sekelompok orang yang dengan sengaja melakukan penghadangan saat calon wakil gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat akan melakukan kampanye di kawasan Kembangan Utara Jakarta Barat. Jarod pun menanggapi penghadangan ini menyatakan bahwa ia telah memaafkan terdakwa, yaitu Naman Sanip, seorang penjual bubur ayam, dan ia menyatakan bahwa Sanip ini memiliki keberanian dan mengapresiasi keberanian tersebut karena berani mengungkapkan aspirasinya kepada Jarod saat Jarod sempat menanyakan siapa yang menjadi koordinator masa penolakan tersebut. Naman Sanip pun maju dan mengaku sebagai koordinator. Tentu saja setelah itu Jarod pun mengapresiasi keberanian tersebut, dan Jarod pun menilai bahwa proses hukum yang saat ini tengah berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dapat terus berlangsung dan sesuai
dengan proses hukum yang memang sudah menjadi standar karena Jarod menilai proses hukum ini bisa menjadikan pendidikan politik bagi masyarakat. Selain Jarod telah memaafkan terdakwa, Jarod pun juga berjanji akan memberikan bantuan bagi keluarga Naman Sanib apabila memang nantinya Naman Sanib ini dinyatakan bersalah oleh majelis hakim dan akan membiayai biaya pendidikan keempat putrinya. Dan berikut pernyataan dari calon wakil gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat. Memetik pelajaran dari sini, maka saya akan membantu kalau diperkenankan. Seperti apa bantuan Bapak boleh tahu? Apakah dengan bantuan sekolah, dari sekolah? Termasuk sekolah dan biaya hidupnya. Kalau memang terdakwa harus masuk di penjara karena ancamannya kan sampai 6 bulan ya, 6 bulan. Selain Jarod, Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan sejumlah saksi. Setidaknya ada 10 saksi yang dihadirkan hari ini. Mereka adalah anggota Bawaslu Muhammad Jufri, kemudian ada anggota Panwaslu, pihak kepolisian yang saat itu melakukan pengamanan saat terjadinya penghadangan di awal bulan November, dan juga ada keterangan yang nantinya akan diberikan oleh tim sukses Ahok Jarot. Anggota Bawaslu Muhammad Jufri saat ini tengah menyampaikan kesaksiannya dan menjelaskan bahwa Bawaslu menerima laporan adanya pelanggaran dari pelaksanaan aktivitas kampanye oleh sekelompok orang yang dilayangkan oleh tim ses Ahok Jarot, dan setelah dilakukan penyelidikan selama 5 hari yang dimiliki oleh Bawaslu dan juga dengan bantuan dari Sentra Gakumdu dan juga Panwaslu bahwa memang ada terjadi pelanggaran. Robert.